Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Orang yang pertama kali mendengar atau mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua ialah Sultan Syahrir. Berita kekalahan Jepang ini awalnya berusaha ditutupi, tetapi berhasil terdengar oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio yang saat itu dilarang, yaitu BBC atau British Broadcasting Corporation. Selama Perang Dunia Kedua, Sultan Syahrir terus mengikuti perkembangannya dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio BBC tersebut. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Mengetahui kabar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir pun bergegas menemui Soekarno dan Mohatta di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada perlu apa? Saya ingin mencari Bapak. Oh iya, silakan masuk. Kang Mas, ada yang mencari Kang Mas. Biarkan dia masuk. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Jadi, saudara kemari ada keperluan apa? Ada berita penting yang ingin saya sampaikan. Apa yang ingin saudara sampaikan? Saya baru saja mendengar siaran radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Benar Bu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus memikirkan apa yang akan datang. Jika kita sendikat itu, Jepang pasti menyerang kita. Sebaiknya kita merundingkannya dengan anggota PPKI yang lain yang akan dilaksanakan di rapat besok hari. Saudara bisa datang kemari besok. Baiklah kalau begitu. Maaf saya telah. Syahrir pun tidak terima dengan keputusan Soekarno dan Mohatta. Akhirnya, ia berunding dengan golongan muda. Jadi, apa keputusan mereka? Mereka menolak usulan kita. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita secepatnya. Tapi mereka tidak ingin gegabah dalam membuat keputusan. Mereka akan membicarakannya di rapat PPKI. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa terikat dengan PPKI. Benar, PPKI itu buatan Jepang. Kita harus merdeka tanpa bantuan PPKI. Kita harus merencanakan sesuatu agar mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana jika kita mengasingkan mereka ke daerah Rengas Dengklok, lalu kita mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan? Benar, di situ juga daerah yang aman. Baiklah, besok pagi sekali saya dan Wikana akan menjemput rombongan Soekarno. Wikana dan Darwis yang ditugaskan untuk menjemput Soekarno dan Mohatta pun segera bergegas ke kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Bapaknya ada, Bu. Ada. Tunggu sebentar ya. Baiklah, Bu. Saudara ada perlu apa? Silakan masuk terlebih dahulu. Kita bicarakan di dalam. Jadi begini, kami diutus untuk membawa saudara keluar kota. Kemana? Ke arah Karawang. Baiklah, saya akan pamit terlebih dahulu. Fatmawati, aku akan pergi terlebih dahulu. Bolehkah saya ikut? Belakangan ini saya memiliki perasaan buruk tentang Anda. Baiklah. Permisi. Ada apa? Ayo ikut saya, Bung. Kemana? Ke arah Karawang. Baiklah. Kami sudah siap. Baiklah, mari kita berangkat. Di Rengas Dengklok. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, karena PPKI sudah menjanjikan kemerdekaan kepada kita pada tanggal 24 Agustus nanti.
Perdebatan antara Soekarno dan golongan muda berlanjut. Di lain sisi, seharusnya di hari itu diadakan sidang PPKI, tetapi Soekarno dan Mohatta selaku ketua dan wakil ketua PPKI tidak hadir di tempat sehingga menimbulkan kepanikan. Ahmad Soebardjo berusaha mencari, hingga secara tidak sengaja ia bertemu dengan Yusuf Kunto. Silahkan duduk. Kedatangan saya hari ini untuk menyambut keberadaan Soekarno beserta rombongan. Apa saudara tahu keberadaan Soekarno saat ini? Saya tidak tahu, Bung. Begini, keberadaan Soekarno dan Mohatta sangat dibutuhkan dalam sidang PPKI. Apakah saudara bisa memberitahu saya keberadaan Soekarno beserta rombongan? Para golongan muda membawa rombongan Soekarno ke arah timur menuju Rengas Dengklok. Apakah saudara bisa menguasai menuju tempat Soekarno beserta rombongan? Tentu saja, Bung. Yusuf Kunto pun mengawal Ahmad Soebardjo menuju rumah Chow di Chow Kisong. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tujuan saya datang sini untuk menjemput Soekarno, Mohatta dan rombongannya. Kami tidak akan melepaskan mereka sebelum mereka memproklamasikan kemerdekaan. Perdebatan antara golongan muda dan Ahmad Soebardjo terjadi, hingga Sabar. Begini saja, jika pada pukul 12 siang esok hari, proklamasi dilaksanakan, nyawa saya lawannya. Baiklah, saya tunggu besok. dan para pemuda pun menyetujui hal tersebut, sehingga Soekarno dan Mohatta beserta rombongan dapat kembali ke Jakarta. Malam harinya, sekitar pukul 11 malam, Soekarno dan Mohatta beserta rombongan tiba di Jakarta. Setelah itu, mereka mengantar Ibu Fatmawati dan Guntur ke kediaman Soekarno. Dan mereka pun segera mengadakan pertemuan di rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Jadi ada perlu apa datang kemari? Maaf mengganggu, kami datang kemari untuk menanyakan tentang berita tekanan Jepang terhadap sekutu. Apakah berita tersebut benar? Ya benar, Jepang baru saja menyerah kepada sekutu. Para pemuda terus mendesak kami untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apakah kami bisa meminjam kediaman Anda untuk berdiskusi? Tentu saja boleh, silakan gunakan ruangan ini. Baiklah. Di ruang makan, Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Soebardjo mendiskusikan naskah proklamasi dan disaksikan oleh Sayuti dan Soekarno. Siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika diwakilkan oleh Soekarno dan Mohatta atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju. Lantas gimana akan dilaksanakan proklamasi? Bagaimana jika dilaksanakan di lapangan ikatan? Baiklah, dilaksanakan di lapangan Ikada. Selesai berdiskusi, Sayuti Melik segera mengetik ulang naskah proklamasi. Setelah mengetik naskah proklamasi, Sayuti Melik membuang naskah proklamasi yang telah ditulis oleh Soekarno. Mengetahui hal tersebut, BM dia mengambil naskah yang telah dibuang itu.
Mengetahui kabar bahwa Indonesia akan segera memproklamasikan kemerdekaan, sesampainya Fatmawati di rumah, ia bergegas mencari bendera yang telah ia jahit untuk Indonesia. Keesokan harinya, pasukan Jepang sudah memenuhi lapangan tersebut terlebih dahulu. Oleh karena itu, pembacaan teks proklamasi dipindahkan ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Aku bingung, kowe bingung, kabeh bingung, dadi suwung. Telah garing rasane kaya lagi digulung kesel. Hei. Nyamper, Cok. 11 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Saya baru saja mendengar siaran radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, kita harus segera memproklamasikan mereka. Kita nggak boleh gegabah. Kita harus memikirkan yang akan datang jika kita tembak kami kita ketawa, Cok. Saya baru saja mendengar siaran radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, kita harus segera memproklamasikan mereka. Kita nggak boleh gegabah. Kita harus memikirkan apa yang akan datang jika kita senekat itu. Saya baru saja mendengar siaran radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa? Ku diam. Lakukan sesuatu agar mereka ingin bisa memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana jika kita mengasingkan mereka kalau mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan? Benar. Miss Remi, ini kekerasan, Miss. Udah belum Soekarno-nya? Halo. Tiga. Oh, Fatmawati, aku pergi tab. Siapa lainnya sekarang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Catch caught, bitch. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Halo Bandung. Apa sih guys? Pakai seriusnya cok. Pakai serius kali. Sabar. Begini saja. Jika pada pukul 12 siang esok hari proklamasi tidak dilaksanakan, nyawa saya taruhannya. Oke. Sabar. Begini saja. Jika pada pukul siang 12 sabar. Begini saja. Jika pada pukul 12 siang esok hari Kami tidak akan melepaskan mereka sebelum terjadi. Melepaskan mereka sebelum diberikan. Catch caught, bitch.